Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibu jemaah pengajian Soleha Jakarta dan Soleha Singapura yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini kembali Allah memperjumpakan kita di majelis yang mulia ini, yang insya Allah kita akan melanjutkan fikih ibadah tentang rukun Islam. Hari ini kita memasuki sesi kedua bab tentang sholat. Di sesi pertama yang telah lalu kita membahas dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran maupun Al-Hadis tentang perintah sholat dan keutamaan sholat. Bahkan sholat adalah salah satu ibadah yang paling dicintai Allah, yang paling utama dari seluruh ibadah. Sholat adalah tiang agama. Yang sholatnya benar tegak, maka akan tegak agamanya. Yang sholatnya rusak, maka rusak agamanya. Maka sholat akan menjadi penentu apakah ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah atau tidak, tergantung sholatnya. Bahkan seorang muslim yang meninggalkan sholat berarti mereka telah menjadikan dirinya seorang yang kafir, bahkan musyrik. Sampai dikatakan kafir, seakan-akan murtad dari agama Islam. Dan sudah kita uraikan betapa pentingnya membaguskan sholat kita, menyempurnakan sholat kita. Tidak asal sekedar sholat. Setelah kita membahas sesi pertama itu, sesi kedua kita akan membahas tentang salah satu dari syarat-syarat sholat. Agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah at-tuhur, kesucian, kebersihan, atau istilah dalam hal fikih ibadah adalah berwudu. Karena tidak akan sah sholat kita tanpa wudu. Tidak akan sah wudu kita kalau tidak berwudu. Tidak sah wudu kita kalau kita wudu tidak dengan sempurna. Sama seperti sholat. Kalau sholatnya nggak sempurna, nggak sah. Demikian pula, sah harus sholatnya harus wudu. Wudunya nggak sempurna, juga tidak sah. Berarti kita harus berwudu dengan sebagus-bagusnya wudu. Agar sholat kita sah. La yuqbalas sholat. Tidak akan diterima sebuah sholat. Sampai dengan dia berwudu. Tidak sempurna wudu, tidak sah wudunya. Berarti rusak semua sholatnya. Berarti diawali dengan wudu yang benar. Wudu yang benar bukan menurut manusia, menurut ustadz, ulama, kiai, siapapun, tidak. Tapi benar menurut contoh Rasul. Karena cara wudu paling baik adalah ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu syarat agar sholat kita diterima oleh Allah, sempurnakan wudu. Kita buka sebagai muqaddimah. Surat 5 Al-Ma'idah ayat ke-6 di bagian awal. Karena di situ nanti ada 3 perintah. Ada perintah wudu, kalau tidak ada air nanti ada perintah tayamum, kalau tidak ada air pada saat dia junub maka harus dengan tayamum. Kita lihat bagian awal saja dulu. Surat 5 ayat ke-6. Bab tentang wudu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Sampai sini dulu cukup, ya. Ibu. Kita akan membahas tentang wudu dulu. Ayat itu peringatan Allah, perintah Allah bagi orang beriman.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila shalah, apabila kamu hendak sholat, maka perintahnya adalah falsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu sampai siku. Yang namanya siku itu ini. Kemudian wamsahu biruusikum, usap kepalamu. Yang namanya kepala seluruh bagian yang ditubuhi rambut dan termasuk diantaranya telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan cucilah, basuhlah kedua kakimu sampai dengan dua mata kaki. Inilah rukun wudhu yang ditetapkan Allah, hanya 4. Mencuci wajah, mencuci tangan sampai siku, 2 tangan berarti kanan dan kiri, mengusap kepala, dan mencuci kaki yang kanan dan yang kiri, dari mulai ujung-ujung kaki sampai kedua mata kaki. Inilah rukun wudhu, hanya 4. Wajah, tangan, kepala, kaki. Bagaimana cara kita mempraktekkan cara wudhu yang tepat, yang benar, berdasarkan perintah Allah? Ingat, yang berhak untuk menafsirkan, mempraktekkan ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah, hukum Allah, aturan Allah adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena petunjuknya langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Maka Nabi diajarkan oleh Allah cara wudhu yang sempurna, benar dan sempurna. Ingat, pernah kita membahas di pertemuan yang telah lalu, pertanyaan ibu berkaitan dengan sholat safar, qasar. Di dalam Al-Quran disebutkan, kalau kamu takut diserang musuh, kamu boleh qasar. Tapi kalau nggak diserang, berarti jangan qasar. Tapi ternyata Rasulullah aman tetap qasar. Berarti jangan kita menerjemahkan Al-Quran berdasarkan ra'yu, al-kal kita. Tapi berdasarkan dalil yang Allah firmankan dalam ayat yang lain, dan Allah firmankan melalui Nabi SAW, al-hadis. Karena siapa yang ingin dicintai Allah, wajib kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti Allah mencintai kita. Ali Imran, surat 3, ayat ke-31 dan ayat ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya aku mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ke-32, katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Qul, Muhammad, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah mengampuni dosamu, Allah akan mencintaimu, dan Allah mengampuni kesalahan dan dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qul, katakanlah, ati'ullah, taatilah Allah, wa rasul, dan taatilah Rasul. Fa in tawallau, jika kalian berpaling tidak mentaati Allah dan Rasul, fa innallaha la yuhibbul kafirin, Allah tidak pernah mencintai orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Ayat ini, saudara sekalian, mencerminkan bahwasanya ketaatan kepada Rasul itu bagian dari kesempurnaan ketaatan kepada Allah. Berarti dalam segala hal urusan ibadah, tata cara ibadah, yang wajib kita contoh adalah mentaati Rasul. Sekarang kita akan buka bab tentang wudhu. Silakan buka Sahih Muslim hadis nomor 175.
Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an berkatanya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima sholat seseorang tanpa suci dan tidak diterima sedekah yang berasal dari kejahatan seperti mencuri, menipu, menggelapkan atau korupsi, rampok, judi dan sebagainya. Ada orang sholat tanpa berwudu, nggak sah sholatnya, nggak bakal diterima. Sebagus apapun sholatnya. Diibaratkan seperti orang bersodakoh, tapi harta yang disodakohkan dari hasil yang buruk. Korupsi, mencuri, judi, harta riba, dan seterusnya nggak akan diterima. Berarti agar sholat kita diterima, salah satu syaratnya adalah wudu dengan sempurna. La yuqbalas salat, tidak akan diterima salat bighairi tuhur, kalau Anda tidak bersuci, yakni tidak berwudu. Wala yuqbalu sadaqah min hulul, demikian pula Anda bersedekah nggak bakal diterima pahala sedekah kalau dilakukan dari hal hulul, seperti mencuri, tadi korupsi, mengambil hak orang, menipu, menggelapkan, dan seterusnya. Sepanjang hasilnya tidak baik, dari hasil yang tidak baik, disedekahkan, nggak bakal diterima. Orang korupsi 1 miliar, nggak diambil sepeser pun. 1 miliar diserahkan kepada orang fakir miskin. Orang mengatakan maling budiman. Ada kisah-kisah tertentu di daerah sana yang namanya maling budiman, seperti Zorro. Kemudian siapa orang-orang yang maling budiman? Banyak kisah-kisah. Robin Hood dan seterusnya. Ngambil harta orang kaya, dibagikan untuk orang miskin. Nggak halal. Tetap dia tidak dapat pahala, yang ada dapat dosa. Seperti itulah orang sholat. Nggak wudu, bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Nggak diterima plus dapat dosa. Berarti salah satu sempurnanya sholat adalah harus menyempurnakan wudu. Tanpa sempurna wudu nggak bisa. Bulughul Maram, hadis nomor 279. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau akan berdiri untuk sholat, maka sempurnakanlah wudhu kalian. Kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah. Kemudian bacalah Al-Quran yang mudah bagimu untuk dibaca. Kemudian rukuklah sehingga engkau tumaninah atau tetap diam sejenak setelah benar-benar ruku. Di dalam ruku, kemudian bangkitlah hingga engkau lurus berdiri. Kemudian sujudlah hingga engkau tumaninah di dalam sujud. Kemudian bangkitlah hingga engkau tumaninah di dalam duduk. Kemudian sujudlah hingga engkau tumaninah di dalam sujud. Lalu kerjakanlah semua itu dalam semua sholatmu. Ini dia saudara sekalian, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Jamaah, Imam Subju As-Sab'ah, Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, dari sahabat Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kumta ila shalah fa asbighil wudu." Apabila kamu hendak berdiri untuk sholat, maksudnya kamu mau sholat, maka hendaklah awali dengan sempurnakan wudu. Sempurnakan wudu. Fa'asbighil wudu. Kalau wudumu sudah sempurna, summastaqbilal kiblat. Kemudian berdirilah kamu tegak menghadap kiblat. Summa fakabbir. Kemudian bertakbirlah. Takbiratul ihram. Summa ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah yang sudah kamu miliki, yang kamu pahami, mudah dipahami dalam Al-Qur'an yang sudah kamu hafal. Summarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukulah kamu sempurna, benar-benar tumakninah rukukmu itu. Summarfa hatta tatma'inna ta'dilan. Kemudian kamu angkat kepalamu sampai tumakninah dalam iktidal, berdiri tegak lurus. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu sampai sempurna tumakninah, betul-betul sujudmu.
hatta tatma'inna qa'idan. Kemudian kamu bangkit dan sempurna kamu dalam duduk di antara dua sujud. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah lagi sampai sempurna kamu sujud. Summaf'al dzalika fi sholati kulliha. Maka hendaklah kamu berbuat seperti itu semua dalam sholatmu. Tumakninah. Tapi harus diawali dengan wudu. Penyempurna sholat adalah diawali dengan wudu yang sempurna. Maka wajib setiap hamba muslim ingin sholat, sempurnakan dulu wudu. Tentu dengan ilmu yang benar, dengan wudu mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila wudunya asal-asalan, ada sebagian dari anggota wudu yang tidak terkena air, maka wudunya tidak sah. Coba Ibu buka di kitab Bulughul Maram nomor hadis 60. Dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat seseorang yang pada bagian kakinya terdapat seukuran kuku yang tidak terkena air wudhu. Maka beliau bersabda, kembalilah dan perbaikilah wudhumu. Subhanallah. Jadi ada seorang sahabat berwudu, dilihat oleh Rasulullah ada bagian kaki. Harusnya kaki dicuci dengan sempurna sampai di atas mata kaki. Ternyata di bawah bagian mata kaki, di bawah tumit, ada sebagian yang nggak terkena air, sebesar kuku. Coba lihat dulu. Kuku berapa sih? Kuku jempol paling gede. Paling sekitar 1 cm atau 2 cm. Ternyata wudunya asal-asalan. Nggak dicuci dengan bersih kakinya. Kering, nggak kena air. Apa kata Rasulullah? Subhanallah. Firji' fawudu. Kembalilah kamu. Wudu dengan sempurna. Asbighil wudu. Ulangi wudumu. Sampai demikian Rasulullah. Lalu bagaimana ada orang wudu nggak sempurna sampai kedua mata kaki katakanlah tumitnya ada nggak kena air? Resikonya neraka, saudara sekalian. Orang wudu nggak sempurna, tumit-tumit nggak kena air, celaka, akan dimakan api neraka. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Ibu buka hadis Muslim 188. Ancaman orang yang wudu tapi nggak sempurna wudunya. Bahkan meskipun hanya di bagian tumit kaki nggak kena air. Sebesar kuku sekalipun tadi. Bismillah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an katanya, kami kembali dari Mekah ke Madinah bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kami sampai di suatu tempat yang berair, rombongan yang dahulu dari kami segera mengambil wudhu untuk asar, dan mereka berwudhu dengan tergesa-gesa. Tatkala kami dapat menyusul dan sampai ke dekat mereka, ternyata tumit-tumit mereka tidak basah kena air. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit yang tidak basah itu, dimakan api neraka, sempurnakan wudhumu sebagus-bagusnya. Subhanallah, ini saudaraku sekalian. Jangan bermain-main tentang wudhu. Hari ini Ibu jamaah soleh yang semoga dirahmati Allah, kita akan pelajari bagaimana cara wudhu yang sempurna. Untuk kita amalkan dalam setiap sholat kita. Karena setiap hari kita minimal wudhu 5 kali. Ajarkan kepada anak-anak kita. Atau mungkin pasangan kita yang belum benar wudhunya. Karena dari wudhu inilah seseorang akan bahagia. Atau dari wudhu inilah seseorang akan celaka. Maka orang yang wudhunya sempurna, diiringi dengan membaca doa dengan sempurna. Ibu, jaminannya adalah dibuka pintu surga yang 8. Ibu mau memasuki pintu surga melalui pintu yang mana? Dipersilahkan. Syaratnya wudhu dengan sempurna. Allah gugurkan dosa-dosa dari seluruh tubuh kita. Ketika mencuci tangan, gugur dosa-dosa dari perbuatan tangan kita. Mencuci wajah, gugur dosa-dosa dari penglihatan mata kita, ucapan kita.
Ketika kita mencuci kaki, ketika mencuci usap kepala, gugur dosa-dosa yang ada dari segala isi kepala yang tidak baik, dari pendengaran yang tidak baik. Ketika mencuci kaki, gugur dosa-dosa sampai tetes yang terakhir, bahkan gugur dari bawah kuku-kukunya. Kalau sempurna, maka dijamin oleh Allah melalui Rasulnya dibuka pintu surga yang 8. Dari mana pintu surga yang Anda ingin masuki, dipersilahkan. Syaratnya, sempurnakan wudhu. Di Bulughul Maram, nomor hadis 62. Dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang pun di antara kalian yang berwudu, lalu ia menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan Rasulnya, kecuali akan dibukakan baginya 8 pintu surga dan masuk dari mana saja yang ia suka. Ibu solehah yang semoga dirahmati Allah. Sempurnakan wudhu. Jangan sembarangan. Mohon maaf, barangkali ada di antara kita yang cara wudhu kita sampai sekarang hanya mengandalkan ilmu ketika dulu masih kecil diajarkan guru-guru kita di sekolah. Jangan-jangan sampai sekarang kita belum pernah tahu tentang ilmu wudhu yang benar. Hanya sekedar mengikuti guru kita yang dulu kita ajarkan kepada kita. Yang dulu mereka ajarkan kepada kita. Dan itu yang kita pakai. Gimana kalau ternyata yang diajarkan belum sempurna? Atau bahkan mungkin salah? Tidakkah kita ingin mengoreksinya? Coba perhatikan hadis ini. Umar bin Khattab menyampaikan, hadis ini sahih. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ma min ahadin, siapa saja seorang di antara kamu, berwudu, fayasbighil wudu, lalu menyempurnakan wudunya. Ingat di situ. Yasbighil wudu. Bukan sekedar wudu, tapi berwudu dengan sempurna. Summa yaqul, kemudian setelah itu dia berdoa, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sampai situ cukup. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup sampai di situ. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai ada tambahan. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Silakan. Tapi riwayat Imam Bukhari Muslim cukup sampai syahadat. Mau ditambahkan? Monggo. Yang penting wudunya sempurna. Futihat lahu abwabal jannata samaniyah. Allah bukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Udkhuluha min ayyisha. Yang dia dipersilahkan memasuki pintu surga itu melalui pintu yang mana yang dia kehendaki. Allahu Akbar. Ibu solehah Jakarta dan Singapura yang semoga dirahmati Allah. Mari kita perhatikan baik-baik. Sempurnakan wudhu kita. Siapa yang ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW, sempurnakan wudhu. Dijamin Allah, ditunggu oleh Rasul di Telaga Kautsar. Di mana orang yang meminum dari Telaga Kautsar itu tidak akan haus selama-lamanya. Dengan cara apa? Sempurnakan wudhu agar wajah kita cemerlang. Maka Rasul perintahkan, sempurnakan wudhu. Selat-selati jari-jari, kaki maupun tangan. Selat-selati ini hidung, lubang telinga, terus janggut. Diselati dengan sempurna. Mata, hidung, dan seterusnya. Tidak sembarangan. Maka jika wudhu kita seperti itu sempurnanya, Allahu Akbar, dosa-dosa kita gugur. Bulughul Maram, nomor hadis 44. Dari Lakith bin Sabirah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sempurnakanlah wudhu
Selak-selaklah jari-jari dan bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke dalam hidung, kecuali apabila kamu dalam keadaan berpuasa. Nanti kita akan bahas tentang wudhu, cara wudhu yang tepat sesuai dengan sunnah. Ternyata ketika mencuci hidung bukan ditowel-towel ujung hidung. Bukan kumur-kumur, kemudian towel-towel ujung hidung. Tapi bersamaan dengan istinsak wastanashar. Fa'asbiril wudhu, sempurnakan wudhu. Selat-selat di antara jari-jari. Waktu nyuci, betul-betul diselati, digosok. Seperti kalau ibu ke rumah sakit, di situ ada tutorial bagaimana cuci tangan yang benar. Ambil, gosok-gosok begini, diselat-selati begini. Cara wudhu harus seperti itu, betul-betul sempurna. Begitu jari-jari tangan, selat-selati jari kaki, hidung-hidung, kemudian bakal kelopak mata, sampai telinga, betul-betul sempurna. Bukan cuma ditowel-towel ujung telinganya. Bukan cuma ditepuk di bagian ujung daripada rambutnya. Sempurna, dengan sebenar-benarnya sempurna. Allah perintahkan seperti itu. Ini dia Rasulullah. Kecuali ketika ada saum. Mungkin takut menaikkan air hidung, takut masuk. Nanti karena lubang kerongkongan hidung dengan tenggorokan ini, nanti lubang kerongkongan makan dengan tenggorokan hidung ketemunya sama. Berhati-hati. Di situ ada perintah berhati-hati. Kenapa harus sempurna? Sebab nanti seorang muslim berhadapan dengan Robnya di padang mahsyar akan cemerlang bekas air wudunya. Kalau memang wudunya bagus, cemerlang. Hadis nomor 49. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan putih mukanya, kedua tangannya serta kedua kakinya karena bekas air wudhu. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu memperpanjang cahayanya, maka lakukanlah. Subhanallah. Ini perintah Rasul, saudara sekalian. Baguskan wudhu agar cemerlang. Wajah kita nanti cemerlang di hadapan Allah karena bekas wudhu yang sempurna. Tangan kita cemerlang, bekas wudhu yang sempurna. Kepala kita cemerlang, bekas wudhu yang sempurna. Kaki kita cemerlang, bekas wudhu yang sempurna. Maka wudhu yang sempurna ini akan menggugurkan dosa-dosa kita sampai tetes darah yang terakhir. Sampai tetes air yang terakhir yang keluar dari tubuh kita. 188 Sahih Muslim. Apaan tadi sudah dibacakan Ustaz? Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, katanya, kami kembali dari Mekah ke Madinah. Oh, afwan, 188 sudah dibaca betul. Saya khilaf. 190 afwan maksud saya. 190. Thayyib, bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang muslim atau mukmin berwudu, maka ketika dia mencuci muka hilanglah segala dosa, matanya hanyut bersama air hingga tetes yang penghabisan. Apabila dia mencuci tangan, maka hilang pula lah segala dosa yang diperbuat tangannya, hanyut bersama air hingga tetes yang terakhir. Apabila dia mencuci kaki, hapus pula lah dosa-dosa yang dilakukan kakinya, hanyut bersama air hingga tetes yang terakhir, sehingga akhirnya dia bersih dari segala dosa. Subhanallah. Betapa melalui wudhu Allah memberikan jaminan bersih dari segala dosa. Dicuci wajahnya, seluruh dosa yang terjadi dilakukan oleh wajahnya gugur berkaitan dengan tetes air yang terakhir. Ketika dia mencuci tangan, gugur seluruh dosa-dosa yang diperbuat oleh kedua tangannya sampai tetes yang terakhir. Ketika dia mencuci kaki pun demikian, gugur seluruh dosa-dosanya sampai tetes yang terakhir. Sehingga apa yang terjadi? Dosa-dosanya hapus. Yahruju naqiyan minadz-dzunub. Selesai wudu, bersih orang ini dari segala dosa-dosa.
Awali dengan wudhu sempurna. Terakhir, jaminan Allah melalui Rasulnya. Orang-orang yang di dunia berwudhu dengan sempurna, mereka akan dikenali oleh Rasul di yaumil akhir. Dan dipanggil untuk menuju ke Telaga Kautsar. Hadis nomor 195 Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkunjung ke suatu perkuburan. Lalu beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Selamatlah kamu wahai penduduk kampung orang-orang mukmin. Insya Allah kami akan menyusul kamu sekalian. Setelah itu beliau bersabda, aku ingin benar kalaulah kita dapat melihat saudara-saudara kita. Jawab para sahabat, bukankah kami ini saudara-saudara Anda ya Rasulullah? Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda semua adalah para sahabatku. Saudara-saudara kita yang kumaksudkan ialah orang-orang yang belum datang, tetapi akan datang kelak di hari kiamat. Tanya mereka, bagaimana Anda dapat mengenal umat Anda yang belum datang tetapi akan datang di hari kemudian ya Rasulullah? Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pendapat Anda jika seseorang mempunyai kuda putih kening, putih kaki dan putih tangannya. Kemudian kuda itu berada di tengah-tengah kuda banyak tetapi hitam semuanya. Dapatkah orang mengenali kudanya? Jawab mereka. Tentu ya Rasulullah, tentu dapat. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka itu akan datang nanti dalam keadaan putih bercahaya, cahaya mukanya, tangan dan kakinya, karena dari bekas wudhu. Dan aku mendahului mereka datang ke telagaku. Ketahuilah, ada orang-orang yang kularang mendekat ke telagaku itu. Seperti halnya seekor unta sesat. Lalu kupanggil mereka, hai, marilah. Tetapi nanti ada yang mengatakan, mereka itu telah bertukar agama sepeninggal Anda. Karena itu kuusir mereka, pergilah jauh-jauh, kataku. Subhanallah. Semoga kita termasuk saudara-saudara Rasul yang ditunggu oleh Rasul nanti di Telaga Kautsar. Amin. Ini sebuah kisah yang luar biasa, Ibu. Di saat Rasulullah dengan para sahabat selesai sholat subuh, beliau mengunjungi Baqi, makam sahabat-sahabat Rasul, yang apabila kita ke Madinah, pasti kita akan lihat. Setelah keluar daripada Raudhah, kemudian kita berziarah ke makam Nabi, kita keluar sebelah kanan, di situ ada pemakaman Baqi. Rasul berdoa di depan itu. Lalu Rasul mengatakan, sungguh ingin rasanya aku segera berjumpa dengan saudara-saudaraku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara Anda? Bukan. Kalian sahabat. Sahabat itu kedudukannya lebih mulia, Bu, daripada saudara, Bu. Kenapa? Sahabat itu luar biasa berjuang bersama Rasul. Berjuang, berperang, dan berjuang dalam menegakkan akidah. Ikut bersama-sama Rasul dengan harta dan jiwa mereka. Keluarga belum tentu seperti itu. Tapi keluarga tetap mendukung Rasul, tetap mencintai Rasul. Meskipun tidak berjuang bersama Rasul, tetap menegakkan perintah Rasul. Inilah kita, semoga orang-orang yang tidak pernah ketemu dengan Rasul, tapi mengikuti Rasul, itu Rasul katakan saudara. Maka tadi sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bukankah kami saudara Anda? Tidak, kalian sahabatku. Lalu siapa saudara Anda? Saudaraku adalah orang-orang Islam yang tidak pernah berjumpa denganku, aku tidak pernah berjumpa dengannya, tapi nanti aku akan mengenali mereka di padang mahsyar. Aku tunggu mereka nanti di padang mahsyar. Sahabat heran, ya Rasulullah, bagaimana mungkin Anda bisa mengenal orang-orang yang belum pernah Anda ketemu? Bagaimana dia akan mengenal Anda sementara dia nggak pernah ketemu Anda? Rasul mengibaratkan, coba bayangkan kamu punya kuda. Kudamu kepalanya putih, kakinya putih, tangannya putih. Lalu kudamu dilepas. Di tengah-tengah ribuan kuda yang berwarna hitam. Sedangkan kudamu hanya sedikit, tapi kepalanya putih, kakinya putih, tangannya putih. Kamu bisa kenal kuda kamu enggak? Tentu saja ya Rasulullah, kami mengenal kuda kami. Seperti itulah aku akan mengenali saudaraku.
yang aku belum pernah ketemu, aku belum pernah lihat. Tapi nanti di padang mahsyar, di saat manusia gelap, wajahnya gelap, tertutup debu, tubuhnya gelap, tertutup debu. Ada wajah-wajah dari umatku yang putih cemerlang, karena bekas wudhu yang sempurna. Kedua tangannya putih cemerlang, bekas tubuh yang sempurna. Kakinya putih cemerlang, bisa karena bekas wudhu yang sempurna. Maka sempurnakanlah wudhumu. Subhanallah. Ini saudara sekalian. Inilah yang diperintahkan Rasulullah SAW. Jadi menyempurnakan wudhu itu melebihkan dari anggota wudhu yang semestinya. Contoh, tangan sampai siku. Jangan cuma sampai di bawah siku, harus begini, jangan. Betul-betul ditarik bajunya. Ini siku, lengan masih ada, minimal. Bahkan boleh sampai kepada ketiak. Ketiak kita dicuci. Halal. Berlebihkan untuk lebih cemerlang. Kaki, jangan cuma sampai mata kaki. Atas sedikit di atas betis. Halal. Yang penting nggak usah sampai lutut. Mencuci wajah sempurna. Mengusap kepala sempurna. Semuanya dilakukan dengan sempurna. Agar apa? Cemerlang wajah kita, tangan kita, kaki kita, kepala kita. Dengan wudhu kita yang sempurna. Dipanggil oleh Rasulullah itu, ketemu di Telaga Kausar. Siapa yang minum dari telagaku tidak akan haus selama-lamanya. Sampai selesai hisab. Tapi nanti akan ada orang-orang yang akun mendekat. Dia tidak punya cahaya yang cemerlang. Aku usir dia. Sukhan, sukhan, sukhan. Badala dinakum. Pergi jauh-jauh, pergi jauh-jauh. Kamu telah menukar agamamu. Maksudnya kamu Islam, tapi kamu tidak berdasarkan apa yang telah aku ajarkan kepada kamu. Ini penting, maaf ibu, bapak, ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Sebelum saya uraikan gimana cara wudhu sempurna, saya berikan dulu dalil-dalil betapa pentingnya menyempurnakan wudhu. Gugur dosa-dosa, Allah ampuni dosanya, dipersilahkan masuk surga dari pintu yang mana yang diinginkan, berjumpa dengan Rasul, ditunggu di Telaga Kausar. Bukankah ini sesuatu yang sangat-sangat menarik untuk kita? Insya Allah ringan kita belajar ilmu wudhu, nggak sampai sehari selesai. Cuman betapa banyak umat Islam malas untuk belajar itu. Bahkan kadang sudah belajar, tapi tidak mempraktekkannya. Coba kita lihat Abu Hurairah. Ibu lihat hadis berikutnya, satu hadis lagi, 196. Nah, dari Abu Hazim radhiyallahu an katanya, aku berdiri di belakang Abu Hurairah ketika dia sedang berwudu untuk salat. Aku melihatnya mencuci tangan sampai ketiak. Karena itu aku bertanya kepadanya, wudu cara bagaimana itu, hai Abu Hurairah? Jawab Abu Hurairah, ya Bani Faruh, Andakah itu, kalau aku tahu Anda berada di situ, aku tidak akan berwudu seperti ini. Aku mendengar sahabatku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin akan beroleh cahaya sesuai dengan cara dia berwudu. Jadi makin bagus wudhu kita, makin cemerlang cahaya terpancar. Minimal sesuai dengan batas-batas yang ditentukan. Kalau dilebihkan silahkan. Sampai Abu Hurairah mencuci sampai ketiak. Mohon maaf. Di saat orang sedang dalam perjalanan, siang hari, panas, keluar keringat. Ketiaknya maaf, pasti akan minimal timbul bau. Atau ada air ketiak. Tidak mungkin tidak, pasti. Ketika kita mau sholat, ketiak kita tidak dicuci, bisa jadi bau, mengganggu kiri kanan kita. Cuci. Ketika mencuci tangan, terus sampai ketiak digosok. Apalagi maaf, ibu, bapak misalkan bisa wudhu di tempat penginapan, lagi perjalanan, atau ketika di rumah, habis kegiatan, nggak ada masalah. Berarti membuka baju luar dong Ustaz, nggak masalah. Cuman pakai baju dalam, nggak masalah. Kan bisa digulung. Inilah cara wudhu yang tepat. Agar apa? Supaya nanti di yaumil akhir berjumpa dengan Nabi SAW, wajahnya cemerlang dan bekas air wudhunya cemerlang di anggota-anggota wudhu yang dibasuh dengan sempurna. Sampai sini saya sudahi tentang bagaimana kita diwajibkan membaguskan wudhu. Sekarang kita akan pelajari bagaimana tata cara wudhu Rasulullah SAW. Mari kita lihat. Ibu buka Bulughul Maram, hadis nomor 36.
Di situ disunahkan sebelum kita berwudu supaya kita menggosok gigi, bersiwak. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kalau bukan karena khawatir aku akan memberatkan umatku, tentu aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu." Jadi bersiwak atau menggosok gigi setiap sebelum wudu itu sunnah, tidak sampai kepada wajib. Tetapi ada faedah di sana. Orang-orang yang menggosok gigi sebelum wudu pasti mulutnya lebih segar, tidak akan berbau. Sehingga tidak akan mengganggu orang-orang yang berada di sekitarnya. Karena laki-laki di setiap mau sholat pasti berjamaah, diwajibkan ke masjid. Sehingga apa? Tidak akan mengganggu baunya kepada yang sebelahnya. Tapi ini tidak wajib, karena kalimatnya laula an asyqa ala ummati, sekiranya tidak memberatkan atas umatku. Jadi ini tidak sampai kepada wajib, tapi hanya sekedar sunnah. Lebih bagus, dicintai Rasulullah. La amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu. Aku perintahkan setiap mereka mau wudu untuk siwak. Siwak itu sesungguhnya menggosok gigi. Silakan dengan siwak. Maka kalau kita lihat, kalau orang-orang Arab itu betul-betul mengikuti sunnah. Dia ngantongin siwak. Setiap mau sholat, dia akan siwak. Mau wudu sebelum wudu, dia akan siwak. Untuk apa? Senantiasa terjaga kebersihan mulutnya. Inilah Islam menjaga at-tuhur. Kenapa? At-tuhur syatrul iman. Kesucian itu sebagian daripada kesempurnaan iman. Ini dia, diawali dengan kumur-kumur, gosok gigi. Kalau nggak ada gimana Ustaz? Bisa dengan tangan, kumur-kumur dan bersihkan. Agar sisa-sisa bekas makanan yang ada di mulut kita terbuang. Sehingga saat kita menghadap Allah ketika sholat, nggak ada lagi kotoran atau bekas makanan. Yang kadang mengganggu. Coba ketika Anda makan, masih ada kotoran terselip. Kadang-kadang lagi sholat, mulutnya gerak terus. Karena ada yang nyelip di gigi dan seterusnya. Maka tidak sempurna. Sholatnya jadi terganggu. Tidak tumak nina, tidak khusyuk. Maka disunahkan bersihkan sebelum wudu mulut kita. Bisa dengan jari, sikat gigi, siwak, dan yang sebangsanya. Wallahu alam. Sekarang kita pelajari tata cara wudunya. Silakan Ibu buka hadis berikutnya, nomor 37. Dari Humran Maula, bekas budak Utsman radhiyallahu an, bahwasannya Utsman pernah meminta air wudhu, kemudian beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Kemudian berkumur-kumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Lalu membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian membasuh kedua tangannya yang kanan sampai siku 3 kali. Lalu tangan kirinya sama seperti itu. Kemudian menyapu kepalanya. Lalu membasuh kedua kakinya yang kanan sampai kedua mata kaki 3 kali. Kemudian yang kaki kirinya sama seperti itu. Lalu ia berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini." Ini dia, saudara sekalian. Saya akan praktekkan hadis ini sesempurna mungkin. Kita akan lihat pula hadis-hadis yang mendukung. Utsman bin Affan, dia adalah menantu Rasulullah SAW. Bahkan 2 putri Rasulullah dinikah oleh beliau. Yang pertama adalah Ruqayyah. Ketika wafat, maka dinikah pula Ummi Kalsum. Saat itu Utsman bin Affan bercerita, menyampaikan hadis yang diperbuat oleh Rasul dengan memberi contoh kepada maulanya, budaknya, pelayannya yang bernama Humran. Ketika itu Utsman berkata kepada Humran, "Ya Humran, ambilkan air wudu." Lalu diambillah air wudu. Kemudian apa? Mulailah Utsman berwudu. Pertama kali, faghasala kaffaihi thalatha marrat, mencuci tangannya 3 kali. Jadi ambil air ke tangan kanan, tempelkan ke tangan kiri, cuci tangan, gosok-gosok. Terus dengan sempurna, selat-selati. Sempurna, betul-betul sempurna. 3 kali. Bagaimana kita sekarang lebih ringan lagi, sudah ada pancuran. Kalau zaman dulu kan nggak ada pancuran. Kalau di kampung biasanya ada pakai padasan, dipancurkan. Tapi tidak mengapa, yang manapun silahkan.
Dari bejana asal ambil dulu, lalu tuangkan. Kalau tangannya sudah bersih, ambil langsung dari bejana, dari ember, dari bak mandi, silahkan. Tapi insya Allah sekarang rata-rata wudhu sudah dengan keran air. Ambil airnya dari keran itu, atau tetap tangan kita di bawah keran air, gosok-gosok. Selat-selati. Selat-selati. Sempurna. Betul-betul sempurna. Lakukan 3 kali. Lakukan 3 kali. Setelah itu Rasulullah SAW summa madmada wastanshaq wastanthar. Ambil air, kemudian apa? Untuk mulut disedot, untuk kumur-kumur, hidungnya nyedot. Itulah yang namanya istinshaq. Istinshaq. Setelah istinshaq, kemudian wastanthar. Dihembuskan dengan hidung. Dibuang. Bukan maaf. 3 kali, lalu itu yang biasa dilakukan. Ambil air, mulutnya nyedot untuk kumur-kumur, hidungnya mas istinsyak itu nyedot pakai hidung. Wastansar, dihembuskan pakai hidung. Ambil air. Buang. 3 kali. Sempurna. Tadi di hadis nomor 44, sempurnakan wudhu, selat-selati jari-jari dan kaki, kemudian bersungguh-sungguh menaikkan air ke hidung, kemudian menghembuskannya, kecuali ketika sedang saum. Jadi yang benar adalah ambil air untuk kumur-kumur dan untuk menaikkan air ke hidung satu kesatuan, dan dilakukan 3 kali. Mohon maaf, bukan begini. Buang 3 kali, lalu ambil air dari pancuran. Yang seperti ini tidak ada dalilnya itu. Yang dilakukan Rasul, mengkumur-kumur dan menaikkan air ke hidung, lalu menghirupkan, lalu menghembuskannya bersamaan 3 kali. Setelah itu, faghsilu summa ghasala wajhahu thalatha. Dicucilah wajahnya Rasul 3 kali. Jadi mencuci wajah itu sempurna. Maaf, yang namanya wajah. Semua bagian kepala yang tidak ditumbuhi oleh rambut, terus di sini sampai bagian batas telinga, mata, kelopaknya dibersihkan, disempurnakan, hidung sampai ke janggut, sampai di bawah dagu, persis batas leher. Di sini. Jadi bagaimana caranya? Ambil air, mata diselati kelopaknya, hidung diselati begini, kemudian apa? Bagian ujung-ujung telinga, sampai kedua ibu jari kita menggosok. Atau kalau janggut-jangutnya tebal, biasanya begini. Sekali. Ambil air. Jangan cuman. Itu kurang sempurna. Boleh jadi nanti ada bagian yang tidak basah. Jadi betul-betul diambil, digosok 3 kali. Kemudian, mencuci tangannya yang kanan. Summa ghasala yadihi yumna 3 marrat ilal marafiq. Membasuh tangannya yang kanan sampai siku. Kanan dulu, Ibu. Ini pancuran. Silakan airnya mau diletakkan di mana. Mau di sini nggak ada masalah. Digosok-gosok, diselat-selati, jalankan. Di bawah air. Digosok sampai ke siku, kemudian kembalikan lagi. Sempurna 1 kali. Lakukan 3 kali. Bagaimana jika mengambil air seperti ini? Ambil air, jalankan begini, gosok dari dalam, terus sampai ke siku. Jadi maaf, baju harus digulung seperti ini, Ibu. Betul-betul digulung. Maaf, saya sering mendapati kalau mau ada kajian di kantor, di perusahaan, atau di tempat-tempat BUMN, pada saat berwudu, qadarullah saya batal di tengah jalan, saya wudu. Subhanallah, ngerus dada. Banyak para karyawan kalau wudu takut lecek ini bajunya. Bajunya cuma digulung sedikit, takut lecek. Nah, sikunya sampai nggak kena. Atau cuma digulung sampai batas siku. Hanya ujung siku yang kena. Padahal perintahnya harus terus dibaguskan. Jadi betul-betul digulung, nggak usah takut lecek bajunya. Intinya apa? Minimal di atas siku. Separuh daripada siku. Di atas siku separuh dari lengan. Kalau mampu, kaki teaknya digosok. Nggak ada masalah. Atau sebaiknya para karyawan bisa buka baju kalau takut lecek. Disediakan gantungan sebelum masuk ke kamar wudu, ke tempat wudu, buka bajunya, sempurnakan wudu, setelah itu pakai lagi, bisa.
Tapi banyak manusia rela wudunya rusak dibandingkan bajunya rusak lecek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ternyata, ini kenyataan saudara sekalian. Maka wahai ibu, tolong perhatikan baik-baik. Bagaimana wudu Anda? Bagaimana suami Anda berwudu? Bagaimana anak-anak Anda berwudu? Sebetulnya ini tugas para suami. Ada sebuah istilah. Sesungguhnya tugas terberat suami adalah bukan nyari nafkah. Bukan menghidupi istri dan anak-anak. Bukan. Tugas terberat suami adalah menjaga istrinya dan anak dan keluarganya dari api neraka. Karena api neraka nggak bisa ditebus dengan dunia dan seisinya. Tapi banyaknya suami yang hanya peduli dengan memberi nafkah, sampai nggak peduli tentang tata cara ibadah anak-anaknya. Nggak peduli ibadah istrinya, pasangannya. Padahal tanggung jawab utama rumah tangga adalah, qawwamnya adalah laki-laki. Laki-laki yang harus memberikan pendidikan. Andai kata laki-laki suami ibu belum belajar, ibu yang wajib menyampaikan tentang tata cara wudhu yang benar. Didik suami kita, ajarin, sampaikan dalil-dalil tadi. Lupa Ustadz, ya sudah minimal cara wudhunya. Hafal ini hadis nomor 36, 37, 38, 39, 41, bulughul maram, cukup cara wudhu yang benar. Tangan, betul-betul, sampai siku. 3 kali kanan dulu. Jangan kanan, kiri, tidak. 3 kali yang kanan sampai siku sempurna, kemudian yang kiri demikian. 3 kali sampai sempurna, sampai siku. Setelah itu, falsilu, tidak pakai falsilu, tapi wamsahu biru'usikum, tadi ayatnya. Usap kepala. Bagaimana mengusap kepala itu? Wamsahu biru'usikum, cuman sekali. Mencuci kepala itu cuman sekali, bukan dicuci, tetapi summa masaha biroksi, mengusap kepalanya. Apa bedanya ghasala dengan masaha? Ghasala itu mencuci, betul-betul basah. Tadi tangan dicucinya, tangan ke wajah dicucinya 3 kali, tangan yang kanan dicuci 3 kali sampai siku, yang kiri sampai siku. Tapi ketika kepala itu wamsaha, diusap. Cuma diusap sekali. Summa masaha biroksihi. Bagaimana cara mencuci, cara mengusap kepala yang cuma 1 kali? Lihat hadisnya ibu ke nomor 38. Ibu baca sekaligus 38, 39, 40. Dari Ali radhiyallahu an tentang tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, beliau mengusap kepalanya sekali. Jadi mengusap kepala itu hanya 1 kali. Cuci tangan 3 kali. Berkumur-kumur menaikkan air ke hidung 3 kali. Mengusap wajah dengan sempurna 3 kali. Mencuci tangan kanan sampai dengan siku sempurna 3 kali. Yang kiri juga demikian 3 kali. Mengusap kepala 1 kali. Usap 1 kali. Bagaimana cara mengusapnya secara sempurna? Ibu lanjutkan 39 sampai 41 sekaligus dibaca. Dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu an tentang cara wudhu, dia berkata, Rasulullah SAW mengusap kepalanya dengan kedua tangan dari arah depan ke belakang dan dari arah belakang ke depan. Dalam lafaz hadis 40, dalam lafaz yang lain menurut riwayat keduanya Al-Bukhari dan Muslim, beliau memulai dari bagian depan kepalanya hingga menjalankan kedua tangannya ke tengkuknya, kemudian mengembalikan ke tempat semula. Hadis 41 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an tentang cara wudhu, dia berkata, kemudian beliau Rasulullah SAW mengusap kepalanya dan memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam telinganya, serta mengusap bagian luar telinganya dengan kedua ibu jarinya. Baik, saya praktekkan dari 4 hadis yang dirangkai ini. Pertama, ambil air, dibuang airnya, diusap, mulai jalankan dari depan yang ditumbuhi rambut. Dibuka jari-jarinya, kemudian digerakkan sampai ke belakang. Sekali boleh. Yang kedua,
Ambil seperti tadi, jalankan dari depan sampai ke tengkuk. Maaf, tengkuk itu ini Ibu. Bagian yang terakhir di bawah yang ditumbuhi rambut. Jadi sampai ke tengkuk, lalu dikembalikan lagi ke depan. Nah, ini cara yang kedua. Kemudian boleh cuman sekali, terutama wanita, cuman sekali saja boleh. Apalagi yang wanita rambutnya panjang, nggak mungkin ditarik begini. Tapi kalau wanita yang rambutnya tidak terlalu panjang, boleh seperti ini dan begini. Atau begini ditarik, pada saat ke depan cukuplah diusap sedikit. Setelah itu, jari-jari telunjuk masuk ke telinga. Ingat, diselat-selati, lubang telinga, terus sampai bagian ini. Nah, bagian dalam dengan telunjuk. Lalu setelah selesai bagian dalam dibersihkan, kemudian diusap dengan bagian ibu jari, bagian belakangnya telinga. Ambil air, dibuang airnya, gerakan. Kalau wanita langsung begini, lalu sekali. Kalau laki-laki begini, balik lagi, lalu masuk ke sini, dibersihkan dengan ujung-ujung telinga, dengan ujung ibu jari, dengan ujung telunjuk, di telinga semuanya sampai bersih, sampai basah seluruhnya, lalu bagian luar diusap dengan ini. Sekali, beres. Maaf, bukan ambil air, ubun-ubunnya ditepuk, ambil air dicolek telinganya. Tidak demikian, diusap dengan sempurna. Kemudian mencuci kaki, kembali tadi ke hadis nomor 37. Wa ghasala rijlahu salasa marrat ila al-ka'bain yumna. Mencuci kakinya yang kanan 3 kali sampai mata kaki. Katakanlah ini kaki, ini 2 mata kaki. Maka wajib dicuci, diselat-selati seluruh jari kaki sampai di atas 2 mata kaki. Sempurna. Naikkan sedikit sampai bawah tengah betis. Sempurna. Yang kanan dulu 3 kali dan selat-selati. Maaf, ada orang wudhu kakinya cuma begini nih, disiram begini, ser, digerakkan kakinya, ini kaki misalkan, di bawah hanya begini, tanpa digosok, nggak bisa. Saat rapat begini, boleh jadi di sela-sela ini, di bagian ujung-ujung mata kaki nggak kena air. Ingat tadi, ada sahabat yang dia berwudhu, ujung kakinya atau mata kakinya nggak kena air, Rasulullah perintahkan ulangi. Bahkan katakan, celaka, bisa dimakan api neraka. Sempurna. Sang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Inilah wudunya Rasul yang sempurna. Tolong Ibu Solehah yang semoga dirahmati Allah. Praktekkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab kita berwudu 5 kali sehari. Kecuali jika Anda mampu menahan seperti sebelum duhur, Anda sudah berwudu. Qadarullah sampai asar belum batal. Ya nggak ada masalah. Teruskan. Itulah cara wudu. Setelah itu berdiri menghadap kiblat, berdoa tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau boleh ditambahkan Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Allah persilahkan memasuki surga dari pintu yang manapun. Kenapa? Karena dengan jaminan itu Allah telah menjadikan orang itu diampuni dosa-dosanya. Dengan pengampunan dosa, maka pintu surga terbuka lebar. Jika ibu ingin menyempurnakan lagi, boleh ditambahkan dengan cara sholat syukur wudhu. Gimana caranya sholat syukur wudhu? Ibu baca hadis nomor 177, Sahih Muslim. Humran hamba sahaya Utsman bin Affan radhiyallahu an menceritakan bahwa Utsman minta air untuk berwudu. Mula-mula dicucinya kedua telapak tangannya 3 kali. Sesudah itu dia berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Kemudian dia mencuci muka 3 kali. Sesudah itu mencuci tangan kanan hingga siku 3 kali. Sesudah itu mencuci tangan kiri seperti yang kanan. Kemudian menyapu kepala. Kemudian mencuci kaki kanan hingga 2 mata kaki 3 kali. Kemudian mencuci kaki kiri seperti yang kanan.
Sesudah itu dia berkata, seperti itulah kulihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Sesudah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa berwudu seperti wuduku ini dan kemudian dia sholat 2 rakaat tanpa bercakap dengan dirinya sendiri, tanpa berangan-angan, diampuni Allah dosa-dosanya yang terdahulu. Subhanallah. Ini yang dinamakan salat syukur wudu. Kapanpun seseorang selesai berwudu dengan sempurna tentu saja. Karena tadi kata-katanya qala Rasulullah SAW, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, yaitu wudu dengan sempurna yang sudah kita praktekkan tadi. Maka setelah itu dia tidak bercakap-cakap, tidak berangan-angan, tidak berbicara dengan apapun. Kemudian apa? Summa sallu rak'atain khusyu'an. Salat 2 rakaat sekhusyuk mungkin. Maka Allah memberikan ampunan. Ghufirat lahu. Baginya Allah memberikan ampunan. Ma taqaddama min dambi. Dari seluruh dosa yang telah lalu. Dengan inilah Allah bukakan pintu surga. Wallahu a'lam. Sampai sini dulu berkaitan dengan wudu. Silahkan bagi jamaah soleha Jakarta maupun Singapura, jika ada yang kurang jelas dalam bab wudu ini, silahkan bertanya. Afwan, Jazakallah khair. kalau misalnya kita di tempat terbuka untuk muslimah, bagaimana Ustadz cara wudunya? Di dalam saat kita bersafar, atau kita dalam mukim, tapi kita sedang dalam keadaan berjalan untuk sesuatu keperluan, mengantar anak sekolah, atau berbelanja ke suatu tempat perbelanjaan, atau ada keperluan ke suatu tempat, qadarullah mau berwudu terbuka. Kadang-kadang meskipun terpisah ini tempat perempuan, tempat laki-laki, tapi terbuka. Iya. Maka saat itu kita tidak berwudu dengan sempurna. Tidak masalah. Lalu bagaimana caranya? Coba Ibu buka Bulughul Maram nomor 69. Dari Umar radhiyallahu anhu secara mauquf, sedangkan dari Anas radhiyallahu an secara marfu, apabila salah seorang di antara kalian berwudu, sedangkan ia memakai kedua hufnya, maka usaplah bagian atasnya. Sholatlah dengannya. Kalau dia mau, hendaklah jangan dilepas, kecuali karena sebab junub. Baik. Satu, Ibu baca lagi hadis nomor 70-nya. Dari Abu Bakrah radhiyallahu an dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau memberi keringanan bagi orang musafir 3 hari 3 malam dan bagi orang yang mukim sehari semalam apabila ia telah bersuci dan memakai kedua sepatunya, maka ia cukup mengusap bagian atasnya. Baik. Sekarang Ibu mundur ke hadis nomor 52. Dari Mughirah bin Subah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu, beliau mengusap bagian ubun-ubun, bagian depan rambutnya, sorbannya, dan 2 sepatunya. Baik. Ibu, sorban itu bahasa Arabnya asaib. Kalau Ibu pakai jilbab ya berarti fungsinya seperti sorban bagi laki-laki. Bedanya sorban bagi laki-laki hanya aksesoris. Sementara jilbab bagi wanita kewajiban. Kemudian khuf. Itu kalau orang Melayu, khuf itu artinya apa, Bu? Sepatu. Atau kita katakan kasut kalau orang Melayu itu. Sebetulnya sepatu. Apa bedanya dengan na'lah? Kalau na'lah itu sendal yang terbuka seperti sendal gunung. Kalau khuf itu adalah sepatu yang menutup mata kaki, yang diikat. Kalau kita bedanya apa ya? Sepatu. Sepatu ya kita katakan, pantofel lah barangkali sepatunya ya. Yaitu sepatu yang menutup semua kaki. Atau kalau na'lah itu sendal gunung yang tidak menutup kaki, tapi masih bagiannya terbuka. Baik itu na'lah, baik itu khuf, orang yang musafir diberi keringanan 3 hari 3 malam, nggak perlu melepas. Orang yang mukim diberi keringanan sehari semalam.
Jadi kalau ibu bepergian pas mau berwudu, ibu pakai sepatu, pakai kaos kaki, ibu nggak usah lepas. Kalau wudunya di tempat umum. Bagaimana jilbab? Jangan dilepas, nggak usah usap rambut, nggak usah usap kepala. Bagaimana caranya? Ibu wudu dengan sempurna, mulai cuci tangan. Setelah itu, ibu berkumur-kumur dan menaikkan air ke hidung. Setelah itu, ibu cuci wajah semampunya, sebagaimana mampu bisa. Karena ada jilbab, ya sudah sekenanya. Lalu untuk tangan bagaimana? Ibu usap saja bagian tangannya, dicuci kembali. Usap bagian atas. Karena ibu tertutup begini, usap sekali usap. Kemudian bagaimana ketika kepala? Ibu nggak perlu ambil air, buka jilbab, dikorek-korek, cari kuping, cari rambut, diisep-usep begitu. Nggak usah. Ambil air dengan satu tangan, buang airnya, nih mulai dari sini nih, dari ujung rambut. Dah sekali. Sekali. Telinga gimana? Nggak perlu diambil lalu dikorek, dicari-cari. Cukup bagian sorban. Jadi kalau laki-laki tadi sorban. Kalau perempuan jilbab. Ambil air, dibuang airnya, kering ini tinggal sisa air, dari mulai ujung ini nih. Set, usap sekali. Sudah cukup. Jadi nggak basah. Cuman bekas air saja. Cuci kaki bagaimana? Nggak perlu dicuci. Usap di atas kaki yang kanan, usap di atas kaki yang kiri. Sudah beres. Ambil air, buang airnya, usap kaki kanan, usap kaki kiri. Sekali usapan beres. Pakai Anda kaos kakinya ketika sholat. Bahkan ketika sholatnya di luar, pakai kaos kaki Anda dan sepatu Anda di luar. Tentu saja kita sholat di masjid, yang nggak mungkin kita pakai. Lepas saja sendalnya, lepas saja sepatunya, kaos kakinya tetap di. Ustadz, takut kecipratan najis. Nggak usah Anda takut. Ini dalam darurat. Darurat sekali lagi. Mengusap di bagian atas sepatu atau kaos kaki itu lebih utama dibandingkan bawah. Logikanya yang kotor mana? Ibu pakai kaos kaki, ibu pakai sepatu, pakai sendal. Saat ibu berpergian, mana yang kotor Bu? Bagian atas atau bagian bawah? Yang jelas-jelas pakai paling kotor. Bawah kan? Agama nggak pakai akal, tapi pakai dalil. Hadis nomor 65 Bulughul Maram. Dari Ali radhiyallahu an, dia berkata, apabila agama hanya berlandaskan akal belaka, tentu bagian bawah huf lebih berhak untuk diusap daripada atasnya. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah mengusap huf pada bagian atasnya. Sudah. Logikanya sepatu Anda pakai yang kotor pasti bagian bawah, yang paling kotor dan mungkin kena najis. Saat berwudu harusnya yang bawah yang diusap. Ternyata yang diusap hanya bagian atas. Ini sebuah syarat. Dan inilah keringanan. Kapan Allah memberikan keringanan? Di saat manusia tidak mampu dengan sempurna. Maka terimalah keringanan itu. An-Nisa surat 4 ayat 28. Surat 4 ayat 28. Ayat 28 ya Ustadz ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Yuridullah ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insan dha'ifa. Maka di saat manusia lemah, tidak mampu dengan sempurna, Allah kasih keringanan. Terima keringanan dari Allah itu. Jadi di saat kita bepergian dikatakan lemah. Lemah dalam arti kata nggak bisa dengan sempurna berwudu. Maka silahkan. Hanya dengan mengusap tadi. Nggak sempurna wudunya. Kenapa? Karena ini rukhsah. Di saat Anda tidak mampu berwudu dengan sempurna. Lemah keadaannya saat itu. Demikian Ibu. Semoga jelas. Wallahu a'lam. Silahkan berikutnya. Baik, silakan Ibu Julia dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Ustadz, sebetulnya ada pertanyaan yang dari kajian kemarin yang belum dipertanyakan, yang Ustadz katakan akan ditanyakan sekarang. Dari Ibu Wulandari, pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara agar sholat kita bisa khusyuk, tidak memikirkan yang lain saat sholat? Insya Allah pertanyaan ini akan kita jawab di pertemuan berikutnya Ibu. Pertemuan
pertemuan ketiga kita akan Jadi- membahas tentang tata cara sholat, gerakan sholat, bagaimana agar kita bisa khusyuk dan tumakninah. Insya Allah, semoga Ibu penanya hadir di pertemuan yang akan datang. Jadi di pertemuan ketiga Ustadz ya? Di pertemuan ketiga kita akan membahas mulai dari gerakan tumakninah seperti apa, lalu bagaimana cara khusyuk. Nanti kita bahas insya Allah, Bu. Alhamdulillah. Nanti Terima seri kasih. ketiga, seri keempat, kan kita akan membahas sampai 5 seri tentang sholat ini. Betul. Doa-doanya seperti apa, kita rinci. Nah, salah satu syarat bisa tumakninah adalah pada saat kita niat sholat itu kita tahu cara gerakannya. Bagaimana gerakan Rasul sholat. Kita pelajari nanti. Lalu bagaimana bisa khusyuk? Syarat yang khusyuk adalah kita paham apa yang kita baca dalam sholat. Maka wajib kita menghafal bacaan-bacaan sholat dan bukan cuma menghafal, tapi memahami. Sehingga bisa mentadaburi, meresapi yang dibaca. Insya Allah hatinya akan khusyuk, tidak akan melayang kemana-mana. Kenapa banyak orang gak khusyuk? Pikirannya melayang-layang. Lagi sholat tapi urusannya dunia. Karena dia membaca tapi nggak ngerti apa-apa. Jadinya kosong. Untuk itu kita wajib sebelum membaca doa-doa di dalam sholat, kita hafalkan dulu bacaan itu dan minimal kita pahami apa artinya. Insya Allah tercapai seperti pertanyaan tadi. Dan ini akan kita bahas di seri-seri berikutnya. Seri ketiga, keempat, dan kelima. Insya Allah sebagai penyempurna. Demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari chat. Dari Ibu Aulia. Assalamualaikum. Masih bingung soal tumaninah teknis detailnya. Seperti apa? Apakah sebelum bacaan atau sesudah bacaan? Baik. Tumakninah itu secara bahasa itu asal kata dasarnya daripada tatma'inna. Asal kata dasarnya adalah ma'anna, tenang, tentram. Bagaimana caranya tenang dan tentram? Yaitu mendahului gerakan dengan sempurna, seperti yang saya ceritakan di pertemuan yang lalu, ruku. Allahu Akbar, sempurna ruku, tegak lurus, betul-betul. Setelah tegak lurus siku, seakan-akan siku sempurna, nggak ada gerakan-gerakan yang lain, baru baca. Itulah sempurnanya tumakninah. Samiallahu liman hamidah, sempurna, tegak lurus. Bisa begini, nanti dalilnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Bisa tegak lurus, setelah sempurna tegak lurus, baru baca. Itulah tumakninah. Jadi yang dimaksud tumakninah adalah antara gerakan dengan bacaan jangan disatukan. Contohnya saya berdiri. Saya sedang dalam keadaan mau ruku. Saya sedang membaca. Sampai bacaan selesai. Lalu saya ruku. Allahu Akbar. Sempurna dulu Ibu. Sempurna betul-betul. Lalu saya baca. Doa. Samiallahu liman hamidah. Tegak lurus. Atau boleh begini. Lalu saya baca doa. Itulah tumakninah. Dikatakan tidak tumakninah adalah ketika Allahu Akbar subhanakallahumma rabbana. Samiallahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Nah, ini tidak tumakninah. Menyatukan antara gerakan sholat dengan bacaan sholat sebelum gerakan sempurna, ini tumakninah. Yang dikatakan tumakninah, gerakan dulu sempurna, baru bacaan. Demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Ayi Jati. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana dengan niat wudhu dalam hati dan membaca bismillah? Bukan rukun wudhu ya Ustadz. Bila wudhu di kamar mandi, bagaimana Ustadz? Tidak membaca bismillah. Dan doa setelah wudhunya akan dibaca setelah keluar kamar mandi ya Ustadz. Di dalam kamar mandi, kalau kamar mandi itu menyatu tentu saja dengan kloset, dengan tempat buang air kecil, buang air kotor besar, maka itu sudah menjadi satu kesatuan. Maka tidak boleh kita mengucapkan lafaz Allah di sana. Sebagian ulama boleh mengatakan asal di sini. Bismillahnya dalam hati. Sebetulnya Ibu, saat Ibu mau masuk kamar mandi, Ibu baca apa? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubus wal khaba'is. Buka pintu, langkahkan kaki kiri, Anda sudah punya niat di luar.
Nggak perlu dengan niat lagi. Beres. Itulah niat wudhu, cukup dengan bismillah. Tidak kata kalimat yang diucapkan. Nawaitul wudu'a li rabhil hadasil. Sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Artinya apa? Niat itu adalah bagian daripada kesempurnaan wudhu. Andai kata kita tidak berniat berwudhu, maka tidak sempurna wudhu kita. Mulai dengan apa yang Allah perintahkan, yaitu dengan abda'u bi bismillah. Mulailah dengan bacaan bismillah. Jadi cukup dengan membaca basmalah, berarti Anda sudah berniat untuk wudhu. Kalau sudah di dalam kamar mandi, nggak perlu lagi basmalah. Cukup dengan langsung memulai, karena Anda sudah di depan. Begitu pula setelah selesai, Anda keluar, langkahkan kaki kanan, Anda baca doa, sekurang-kurangnya apa? Ghufranaka, atau ghufrana, atau kalau mau sempurna, ghufranakal hamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Maka setelah itu keluar, baru Anda berdiri tegak menghadap kiblat, angkat tangannya boleh, tanpa mengangkat tangan boleh, baca doa setelah wudhu. Baca doa setelah wudhu. Maka sempurna. Jangan baca doa di dalam kamar mandi. Demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Wulandari Ikasari. Assalamualaikum Ustadz. Untuk wudhu di kamar mandi setelah mandi, apakah boleh dikerjakan? Misal setelah mandi kita hanya menggunakan handuk. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, sering terjadi pertanyaan, Ustadz, maaf ini secara vulgarnya, boleh nggak wudhu dengan telanjang bulat? Bahkan nggak pakai handuk. Setelah mandi wudhu dengan telanjang bulat, lalu berwudhu. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, andai kata seseorang dalam keadaan junub mau mandi janabah, maka sunnahnya mandi janabah itu Rasul itu wudhu dulu. Yang namanya wudhu dalam keadaan mau mandi janabah pasti telanjang bulat tanpa ada apa-apa. Berarti boleh dong Ustadz. Memang seperti itulah cara mandi janabahnya Rasulullah SAW. Beliau memulai dengan telanjang total, dan ini dikisahkan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Yaitu apa? Aisyah bercerita tentang itu karena Aisyah mandi bareng dengan Rasul. Gimana caranya? Coba Ibu baca hadisnya. 128 Bulughul Maram. Dari Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, apabila Rasulullah SAW mandi junub, beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya, lalu menuangkan air dengan telapak tangan kanannya ke telapak tangan kirinya untuk membasuh kemaluannya. Kemudian beliau berwudu, lalu mengambil air dan kemudian memasukkan jari-jarinya ke pangkal rambutnya. Setelah itu beliau menuangkan air ke atas kepalanya 3 kali, lalu meratakan air ke seluruh badan, kemudian membasuh kedua kakinya. Coba lihat. Beliau SAW apabila mandi janabah, beliau lepas semua pakaiannya. Aisyah mengabarkan itu. Cuci dulu tangannya, bersih. Sudah bersih tangannya, ambil tangan air dengan tangan kanannya, dituangkan ke tangan kiri, cebok kemaluannya, kan berarti telanjang. Aisyah melihat, karena Rasulullah dengan Aisyah pernah mandi bareng, dan halal laki-laki dan suami dan istri mandi bareng di kamar mandi, diperlihatkan, dan Aisyah melihat betul secara detail. Setelah kemaluannya dicebok, duburnya juga dicebok, semuanya bersih, baru Rasul mulai berwudu, seperti wudunya salat. Mulai dengan cuci tangannya 3 kali, berkumur-kumur sambil menaikkan air ke hidung, lalu membasuh wajahnya, kemudian tangannya sampai siku yang kanan 3 kali, terus juga demikian yang kiri, usap kepalanya, setelah itu disiramkan air ke kepalanya, digosok-gosokkan, dan diserahkan basah ke seluruh tubuhnya. Setelah itu cuci kakinya 3 kali yang kanan, 3 kali yang kiri, sempurna. Ini cara mandi junub.
Jadi bagaimana kalau kita mandi junub? Maaf, kita mungkin nggak seperti ini. Kadang maaf, nongkrong dulu, buang air kecil, buang air besar di kloset dulu. Kemudian setelah itu kita gosok gigi dan seterusnya, sampoan dan seterusnya. Nggak ada masalah. Itu tidak mengikuti sunnah Rasul, nggak ada masalah. Tapi begitu sudah selesai, Anda sudah sempurna tadi, sudah sampoan dan seterusnya, Anda mulailah dengan seperti Rasul. Sudah bersih tubuh Anda wudhu. Berwudhu seperti tadi, mulai dari cuci kemaluan, kemudian cuci tangan kanan, terus sampai wudhu sempurna. Begitu sudah mengusap kepala, kalau pakai shower, ya sudah, gosok-gosok kepala 3 kali. Kan sudah dikeramas tadi Ustaz. Keramas itu hanya untuk syarat kita bersih. Tapi kita sekarang sedang ambil sunnah. Gosok kepalanya 3 kali. Lalu siram seluruh tubuhnya. Basahkan seluruh tubuhnya. Lalu cuci kaki yang kanan 3 kali sampai mata kaki. Sampai di atas mata kaki yang kiri. Demikian. Sempurna Anda sudah selesai. Mandi janabah Anda beres. Maka nggak perlu wudhu lagi. Yang jadi masalah kita nggak begitu. Mandi-mandi sendiri, setelah mandi belum wudhu. Akhirnya apa? Bingung. Ustaz katanya harus pakai andukan dulu. Keluar dulu pakai pakaian. Masuk lagi berwudhu. Agama tidak memberatkan seperti itu. Rasul ngasih keringanan. Kenapa Rasul ngasih keringanan kita nggak ambil? Jadi berwudhu dengan telanjang halal. Sepanjang dia di kamar mandi nggak ada siapapun kecuali pasangan yang sah. Jangan telanjang di kamar mandi yang lain. Intinya halal Ibu, tanpa handuk nggak ada masalah. Tapi begitu sudah keluar, ya tentu Anda harus sudah minimal berhanduk, dan di kamar tidak ada siapapun, Anda berganti pakaian di luar kamar mandi, halal, insya Allah. Bahkan orang-orang tertentu yang mohon maaf memiliki kekayaan lebih, kadang-kadang antara kamar mandi dengan itu kan ada yang namanya wardrobe dulu di sana. Keluar kamar mandi masih lingkungan kamar mandi, tapi di sana ada lemari pakaian, berganti di situ, keluar ke kamar sudah rapi, nggak ada masalah. Tapi kalau memang kamar mandi menyatu dengan kamar atau kamar mandi di luar, maka alangkah baiknya jika di luar, jika khawatir ada orang lain di situ, ada anak, ada pelayan dan yang lainnya, berpakaian di kamar mandi. Tapi kalau kamar mandi di dalam kamar kita pakai handuk, kemudian sudah bersih, berpakaiannya di dalam kamar, keluar dari kamar mandi, halal, insya Allah. Demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Mulyati. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Kalau kita berwudu dengan air keran, sewaktu mengusap muka kembali, ada air sisa wudu di muka jatuh kembali ke tangan yang menggenggam air dan diusapkan ke muka. Apakah syah wudunya Ustaz? Sah insya Allah. Nggak ada air mustakmal seperti itu. Kalau udah kena wudu, maka enggak. Insya Allah sah Ibu. Tidak ada masalah. Silakan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada dari Bunda Santi, tetapi sudah dijawab pertanyaannya mengenai Ustadz, kalau kita berwudu ada laki-laki, bagaimana caranya? Karena kita harus buka kerudung. Tadi sudah dijawab ya Ustadz ya? Ya, tidak boleh membuka aib karena itu adalah aurat. Kerudung nggak boleh dibuka, tangan nggak boleh dising-singkan karena ini adalah aurat. Dan juga tidak boleh membuka kaos kaki karena kaki pun adalah aurat. Ya, pertanyaan berikutnya Ustadz dari Fulana, ini melanjutkan dari soal mandi junub ya Ustadz ya, mandi besar. Benar. Salam Ustadz, selepas berhubungan suami istri kita wajib mandi bersih atau mandi besar agar kita bisa sholat secara syah. Pertanyaannya adalah definisi mandi bersih itu bagaimana Ustadz? Apakah harus pakai shampoo atau tidak? Karena kalau kita mandi bersih pada saat mendekati jadwal sholat subuh bisa takut ketelatan. Baik, Ibu, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Mungkin ini untuk perempuan ya Ustadz ya, maaf. Sampo, sabun, odol, itu sarana saja untuk kebersihan. Nggak ada di zaman Rasul sampo, nggak ada odol, nggak ada sabun. Bagaimana Rasul biasanya? Terkadang menggosok dengan tanah. Kadang-kadang beliau menggosoknya dengan daun-daun sidr. Yang digosok-gosok yang keset sehingga apa? Sepertinya sabun. Tapi tidak pernah ada sabun yang dibuat. Nggak ada sampo. Jadi itu sekedar sarana. Sekedar sarana. Coba Ibu buka tadi hadis yang nomor 129, Bulughul Maram. Tadi kan Rasulullah ketika memulai adalah cuci tangan kanan,
dan tangannya, kemudian ambil air dengan tangan kanan, dituangkan ke tangan kiri, lalu beliau menggosok-gosok kemaluannya kan. Sekarang coba lihat bagaimana cara membersihkan kemaluan Rasul. Dan dengan sabun. Silakan Ibu baca 129 Bulughul Maram. Dan dalam riwayat keduanya, Al-Bukhari dan Muslim, dari hadis Maimunah, kemudian beliau menuangkan air ke kemaluannya dan mencucinya dengan tangan kirinya, lalu menggosokkan tangannya ke tanah. Jadi Rasulullah SAW saat mencuci kemaluan, bekas mani, bekas madi, dan seterusnya, kalau ingin bersih sekali, beliau gosokkan tangan kanannya ke tanah. Tanahnya ketemu dengan tangan kiri. Bersihkan. Subhanallah, sederhananya luar biasa. Jadi ibu mau pakai sampo, ibu mau pakai sabun, itu sekedar apa namanya, kesempurnaan kita merasa tubuhnya kita lebih seger. Maka tadi ibu mandi janabah, pas qadarullah kesiangan, sudah mendekati waktu subuh. Kalau sampoan, keramas dulu, maka nanti akan ketelat subuhnya. Maka nggak perlu ibu, cukup seperti Rasul tadi. Lepas pakaian, cuci tangan dulu yang bersih, kemaluan disiram pakai gayung, atau kalau pakai shower, ambil shower, dekatkan ke kemaluan kita, cebok kemaluan kita dengan tangan kiri, kemudian juga belakang kita, dubur kita bersih. Setelah bersih, letakkan lagi shower kita kemudian berwudu dengan sempurna, mulai dari cuci tangan 3 kali, kumur-kumur saya gunakan air ke hidung 3 kali, basuh wajah 3 kali, tangan kanan sampai kiri, sampai siku 3 kali, yang kiri juga demikian, usap kepala 1 kali, lalu kepala itu disiram dengan 3 siraman, kalau di pancuran ya berarti terus digosok-gosok dengan sempurna 3 kali gosokan, setelah itu siram seluruh tubuh, sempurna basah, nggak ada sabun, nggak ada sampo, nggak ada odol. Kemudian apa? Cuci kaki yang kanan 3 kali. Subhanallah, 10 menit selesai. Nggak sampai 10 menit. 5 menit bisa selesai. Nggak ada masalah. Ustaz, kalau buang air kecil dulu gimana? Ya buanglah air kecil. Cebok setelah itu. Lalu yang dicontohkan Rasul di hadis 128 ikuti. Jadi Rasulullah tadi bersama Aisyah mandi bareng. Kalau hadis nomor 129 bersama Maimunah, isi yang lain, mandi bareng. Dengan Ummu Salamah, mandi bareng. Nggak ada masalah ibu, selama mandi bareng suami istri yang sah. Yang nggak benar mandi bareng dengan suami istri orang lain. Afwan. Artinya di sini Islam itu ringan, jangan diberat-beratkan, tapi jangan diringan-ringankan, sesuai dengan aturan. Jadi yang namanya mandi junub, karena mohon maaf, konotasi kebanyakan kita, yang namanya mandi junub itu harus keramas. Nah, itu yang salah. Enggak, mandi janabah itu adalah membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bersih, basah semuanya. Meskipun tidak bersabun, meskipun tidak bersampo. Hanya mungkin karena keringat kita nggak kena sampo, rasanya masih lebat. Ya cuman rasa saja. Kalau tubuh kita nggak disabunin, kayaknya agak lengket. Ya cuman perasaan saja. Yang penting secara hukum janabah sah. Demikian Ibu. Wallahu a'lam. Maaf. Maksudnya untuk seluruh rambut ini dengan shower apa boleh dengan air biasa aja? Pakai air biasa di gayung boleh Ibu. Jadi nggak usah silakan. Nggak usah dengan shower. Kan saya tadi katakan, kalau yang punya shower dengan shower. Kalau qadarullah punyanya bak mandi, kan pakai gayung. Atau kadang-kadang orang yang mandi di suatu tempat yang dimana showernya tidak punya air panas dan dingin. Mungkin kamar lain ada air panas dan dingin, tapi lagi dipakai. Akhirnya mandi di air yang tidak punya. Lalu pakai ember buat air hangat. Kemudian diambil pakai gayung, disiram. Nggak masalah, yang penting tadi 128 itu menjadi patokan tata cara mandi janabah. Jadi shower itu hanya fasilitas. Nggak ada shower, ya udah ambil gayung, siram ke kepala, gosok-gosok sekali, ambil lagi, siram kepala, gosok-gosok 3 kali agar rambutnya, kulit-kulit kepala basah semua, ambil lagi 1 gayung, siram ke kepala, gosok-gosok, sempurna, lalu dari atas kepala disiramkan sampai ke seluruh tubuh, digosok-gosok supaya basah semua, baru terakhir cuci kaki yang kanan 3 kali sampai 2 mata kaki, dan cuci kaki yang kiri, sempurna, sah sudah. Anda sudah berwudu, Anda sudah mandi janabah. Singkat insya Allah. Coba deh suatu ketika praktekkan. 5 menit lebih kurang. Atau lebih sedikit lah. Apalagi kalau tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar, langsung itu insya Allah 5 menit sudah selesai.
singkat, padat, dan jelas ini perbuatan Rasul. Halal. Tapi tadi kalau Anda pengen sempurna, ya sudah keramasan dulu, gosok gigi dulu, sabunan dulu, sudah bersih sempurna, ikuti contoh Rasul yang hadis 128. Mulai dari kemudian cuci tangan kanan, kemudian cuci kemaluan, mau dengan gayung, mau dengan shower, dengan apapun, itu hanya fasilitas. Terus ikuti langkah-langkah tadi sampai selesai. Halal. Jadi intinya pertanyaan pertama tadi, berwudu dalam keadaan telanjang bulat di dalam kamar mandi sah. Wallahu a'lam. Syukran Ustadz, alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya dari Fulana. Ustadz, apakah ini berhubungan dengan sholat Ustadz? Apakah ada qobliyah asar atau apakah ada badiah asar Ustadz? Ini nanti berkaitan dengan sholat-sholat sunnah ya. Sebetulnya qobliyah asar ada. Apakah ada badiah asar? Tidak. Karena tidak ada sholat setelah asar. Ibu buka Bulughul Maram nomor hadis 175. Dari Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada sholat setelah sholat subuh sampai matahari terbit, dan tidak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Jadi ba'diyah asar tidak ada. Bagaimana dengan qobliyah asar? Ada. Yang paling utama 4 rakaat. Jika tidak 2 rakaat boleh. Hadisnya nomor 382. Kalau nggak 382, 383. Bulughul Maram. Yang dalam riwayat At-Tirmizi dari Ummu Habibah Ummul Mukminin. Satu hadis berikutnya Ibu. Sedangkan di dalam riwayat 5 imam darinya. Setelah itu. Nomor berapa? 34 berarti. 84 berarti. 384. Dari Umar radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW, semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 Kehilang ya Pak? Sebelum asar. Boleh, monggo silakan. Sepertinya tadi agak terputus-putus. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Sebelum asar. Ada qobliyah asar 4 rakaat. Tapi kalau mampunya 2 rakaat tidak masalah. Demikian kepada penanya, semoga jelas. Berikutnya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Berapa pertanyaan lagi yang boleh ditanyakan Ustadz? Saya masih mau melanjutkan 1 tayamum tadi belum ya Bu ya? Apakah mau dijawab pertanyaan atau mau diteruskan dengan tayamum? Tayamum aja Ustadz, silakan. Tayamum. Ibu buka surat tadi, surat 5, ayat yang ke-6, baru dibaca sampai wudhu. Sekarang bagaimana dengan tayamum? Silahkan baca dulu suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu junub itu ya Ustaz. Ya, boleh dari situ. Jika kamu junub, kana junuban. Jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak akan menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Inilah tayamum. Singkat jelas. Wamsahu wujuhakum wa aidiakum. Usaplah wajahmu dan kedua tanganmu. Bisa'idin thayyiban, dengan tanah yang bersih tadi. Jadi maaf, tayamum itu cuman tangan.
Kalau dikatakan tangan, saudara sekalian, itu batasnya pergelangan. Maka tayamum itu tidak sampai ke siku. Karena ada orang tayamum sampai ke siku. Dan tayamum itu cukup sekali usapan, tidak 3 kali. Kita akan tunjukkan sekarang dalil tentang tayamum. Kita menerjemahkan, mentafsirkan surat 5 ayat ke-6. Ibu buka Bulughul Maram 139. Dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutusku dalam suatu keperluan. Kemudian aku junub dan aku tidak mendapatkan air. Maka aku pun bergulingan di atas tanah sebagaimana yang dilakukan oleh binatang. Kemudian aku mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan menceritakan hal itu kepada beliau. Maka beliau bersabda, sebenarnya kamu cukup melakukan dengan kedua tanganmu begini. Beliau pun lalu menepukkan kedua tangannya ke tanah sekali tepukan. Lalu mengusapkan tangan kirinya di atas tangan kanannya. Dan mengusap punggung kedua telapak tangannya dan wajahnya. Baik, Ibu satu hadis lagi Ibu untuk menyempurnakan 140-nya. Dan dalam riwayat Al-Bukhari, beliau menepukkan kedua telapak tangannya di atas tanah dan kemudian meniupnya. Lalu mengusap wajahnya dan punggung kedua telapak tangannya dengan kedua telapak tangannya. Baik, singkat cara tayamum Ibu. Cuman memang ada sahabat yang bernama Amir bin Yasar. Saat itu beliau diperintahkan oleh Rasulullah dalam keadaan safar, tugas kenegaraan. Nah, Ammar bin Yasir ini kemudian apa? Berinovasi dengan pengetahuan yang dia miliki. Qadarullah di saat dalam perjalanan di siang hari dia mimpi junub, mimpi basah. Junub berarti. Di saat masuk waktu sholat nggak ketemu air. Sepanjang perjalanan nggak ada air. Sedangkan waktu sholat tiba. Maka dia beranggapan kalau nggak ada air berarti cara wudhunya guling-guling kayak binatang. Sebab binatang itu kalau habis hubungan dengan sepejantannya dia guling-guling di tanah. Seperti kuda dan kucing dan lain. Dia guling-guling di tanah. Maka Ammar Yasir itu guling-guling. Seakan-akan apa? Ini ganti mandi junub. Maka sampai ke Madinah bercerita kepada Rasul. Ya Rasul, ketika Anda mengutus kami untuk dalam perjalanan, ternyata di tengah perjalanan kami junub. Kami tidak mendapati air. Maka cara membersihkan junub kami guling-guling di tanah seperti binatang berguling. Rasul tersenyum, Ibu. Maka kata Rasul, tidak demikian. Cukup denganmu, olehmu adalah tepukan kamu tangannya ke tanah. Yang namanya tanah bisa dibawa. Kalau kita lagi dimanapun ya silakan di dinding, di mana, di pesawat mungkin di langit-langit pesawat, di dinding pesawat, yang ada aja yang dekat mudah dengan kita. Karena semua itu tertempel dengan soi dan thayyiban, debu atau tanah yang suci. Semua benda-benda di muka bumi itu asalnya dari tanah. Pesawat dari mana asalnya? Dari tanah. Rumah dari mana? Semua dari tanah. Diolah sedemikian rupa, jadilah bangunan dan jadilah benda. Nah, maka silakan tempel. Kemudian apa? Bagaimana caranya? Tepukan tangan kanan ke tangan kiri. Tepukan tangan kiri ke tangan kanan. Cara pertama. Cara kedua, tempelkan, tiupkan. Atau dua-duanya didekatkan. Sekali tiup. Beres. Kemudian usap ke wajah. Satu kali. Nggak usah dengan, cukup satu kali aja. Namanya mengusap sekali. Lalu usapkan punggung tangan kananmu dengan telapak tangan kirimu. Usapkan punggung tangan kirimu dengan tangan kananmu. Beres. Atau kalau merujuk kepada hadis yang sebelumnya, setelah ditiup, ditepuk 2 kali, usap wajah, gerakan tangan kanan di tangan kiri. Set. Gini. Lalu kembalikan. Beres. Atau yang paling mudah lagi tadi, tepuk, tiup, usap, usap, usap. Bukan diusap sampai siku. Dan bukan 3 kali. Dan antara wajah dengan tangan sekali tepukan. Bukan satu tepuk untuk wajah, satu tepuk untuk tangan sampai siku. Hadis tentang itu dhaif, mauquf, lemah, dan tidak bisa dijadikan dalil. Hadis coba, lihat hadisnya Ibu, 141.
Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tayamum itu 2 kali tepukan. Tepukan pertama untuk wajah dan tepukan kedua untuk kedua tangan sampai siku. Ibu teruskan. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Diriwayatkan oleh Ad-Darutni dan para imam menganggap yang sahih untuk hadis ini adalah mauquf. Apa kedudukan mauquf? Coba Ibu lihat footnote di bawah di hadis itu. Ada footnote nomor hadis, kalau tidak salah footnote-nya 141. Doif hadis riwayat At-Tabrani. Jadi hadis ini adalah hadis yang sangat lemah. Hadis doif. Nggak boleh dijadikan hujah. Kenapa? Karena ini mauquf, sandaran dari sahabat yang mengatasnamakan Rasul. Sedangkan hadis yang lebih sahih riwayat Imam Muslim mengatakan sekali tepuk untuk wajah dan tangan. Cukup sampai pergelangan. Bukan sampai siku. Yang sampai siku adalah wudu. Maka hadis dari Ibnu Umar ini bahwasanya Rasul bersabda, tayamum itu 2 kali tepukan. 1 tepukan untuk wajah, 1 tepukan untuk tangan sampai siku. Hadis ini lemah. Nggak bisa jadi hujah. Jadi yang sahih adalah sekali tepukan, ditiup atau ditepuk begini, usap ke wajah, usap tangan kanan dengan punggung tangan kanan dengan telapak tangan kiri, usap tangan kiri, punggungnya dengan telapak tangan kanan. Beres. Inilah tayamum. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang toharoh, bersuci. Apabila kita mampu wudu dengan sempurna. Apabila kita junub, maka mandi janabah dengan sempurna. Apabila kita mandi janabah nggak bisa, berwudu nggak bisa karena tidak ada air, maka penggantinya adalah tayamum. Cukup dengan cara yang telah dijelaskan. Adapun ketika orang junub, maka apabila nanti ketemu dengan air, wajib dia tetap janabah. Adapun orang yang sudah tayamum, ketika dia sholat, ketemu dengan air, maka nggak perlu wudu lagi, nggak perlu sholat lagi. Sudah cukup baginya. Tapi bagi orang yang masih junub, nanti untuk sholat berikutnya, wajib dia mandi janabah. Belum gugur. Kenapa? Tayamum hanya menjadikan rukhsah untuk sholat. Tetapi belum menjadikan tubuhnya suci dari hadas besar. Jadi wajib mandi janabah kalau sudah ketemu air. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, Mungkin Ustaz. ada beberapa 2 pertanyaan lagi, boleh Ibu, karena kita harus tutup dengan doa. Baik Ustadz, pertanyaan berikutnya dari Ibu Lydia. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya terkait make up dan wudhu. Apakah ketika muslimah berwudhu tapi make up tidak hilang, sahkah wudhunya? Sekarang banyak produk make up yang tahan air dan tidak menembus kulit, waterproof maksudnya. Seluruh ulama, jumhur ulama telah sepakat. Yang namanya berwudu harus terkena kulit wajah. Ingat tadi, hadis nomor 60 yang dikatakan oleh Rasul, Anda tidak kena air segede kuku di tumit Anda, disuruh ulangi wudu. Ketika Rasulullah melihat ada orang nggak bersih, nggak kena air kaki-kakinya, mata kakinya, dimakan api neraka. Berarti telah sepakat ulama bahwasanya wajib seorang muslimah yang mengenakan make up, apabila hendak berwudu, maka make up itu harus dicuci bersih, agar seluruh air bisa menempel di wajah. Tapi andai kata seorang muslimah sudah berwudu, baru kemudian pakai make up, tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia sudah berwudu, baru ditempel make up. Berbeda dengan kasus pertama. Dia punya make up, tiba waktu sholat harus berwudu. Make up itu tidak bisa tembus dengan air. Waterproofing. Sehingga apa? Nggak terkena kulit kepala, nggak terkena kulit dari pipi wajah, nggak terkena tangan dan seterusnya. Maka make up yang seperti itu wajib dihilangkan dulu, baru wudu dengan sempurna. Tapi Ustadz, gimana kalau make up-nya itu kan make up lagi? Subhanallah, demi Allah pakai make up nggak wajib. Tapi wudu sempurna dengan itu wajib. Anda mengalahkan wudunya rusak, make up-nya tetap keren, ingat, wudu Anda batal. Nggak sempurna sholat Anda. Dosa besar di hadapan Allah. Maka jangan didahulukan make up. Wudu itu lebih sempurna. Rasul sudah perintahkan demikian. Allah sudah perintahkan demikian. Berbeda kalau make up itu memang make up yang sederhana, yang memang bisa tembus dengan air, nggak ada masalah. Demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustadz. Jadi kalau make upnya tembus air nggak apa-apa Ustadz ya? Nggak masalah.
Kenapa? Alhamdulillah. Yang terpenting terkena air tadi, ingat. Kalau nggak kena air kan berarti nggak sah wudunya. Betul, Ustaz. Makanya tergantung make up-nya jenis yang mana. Kalau make up yang tembus air nggak masalah. Tapi kalau make up yang tidak tembus air, maka tidak bisa. Harus dibersihkan make up-nya, berwudu dengan sempurna, tembus air, silakan ada setelah itu bermake up kembali. Syukran, Ustaz. Pertanyaan berikutnya langsung dari Ibu Neni. Silakan Ibu Neni. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menyangkut mengenai dengan sholat qobla asyar, bahwa ada sebagian yang yang menyebutkan bahwa sholat rawatib itu ada sholat rawatib muakkad dengan ghairul muakkad. Ya, ghairul muakkad itu maksudnya mustahab. Ya, dari segi hadisnya kan kalau yang namanya sholat rawatib itu hanya 12 rakaat. Sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat setelahnya, setelah maghrib dan setelah isya. Betul. Lalu yang seperti yang ba'da qobla asyar, qobla maghrib, dan qobla isya itu, apakah itu disebut sholat rawatib? Sementara dalam konteks hadisnya kan seperti itu. Apakah itu adalah sholat mutlak? Tidak, rawatib. Rawatib Tetap itu rawatib. sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Iya. Adapun kedudukannya tadi, ada yang muakkad. Muakkad itu terikat, yang nggak boleh ditinggalkan. Ada yang kedudukannya mustahab. Mustahab itu Rasulullah tidak perintahkan secara tegas, tapi boleh dikerjakan. Mana yang paling utama? Muakkad. Coba Ibu buka Sahih Muslim nomor hadis 700. Hadis Muslim nomor 700. Yang Ibu katakan tadi, betul 12. Ini yang nggak boleh ditinggalkan. Ini muakkad. Dari Ummu Habibah radhiyallahu an, katanya, dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam, dibuatkan Allah baginya rumah di surga. Kata Ummu Habibah, semenjak aku mendengar hadis itu diucapkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah meninggalkannya. Subhanallah. Ini tadi yang disebutkan di kitab Bulughul Maram nomor hadis 382. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi dari Ummu Habibah. Man shalla 12 raka'atan lailan wa naharan bunya lahu bihina baitun fil jannah. Apa itu yang dua itu? Di hadis berikutnya tadi, yaitu arba'a raka'atin qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya wa raka'ataini qabla subhi. 12 ini nggak pernah ditinggalkan oleh Habibah. Ini muakkad, jangan ditinggalkan. 4 sebelum asar mustahab, maka Rasul sendiri tidak selalu mengerjakan. Ada yang mengerjakan, didoakan. Demikian pula qobliyah maghrib, demikian pula qobliyah isya. Coba Ibu baca Bulughul Maram 385. 386 dan 387. 3 hadis sekaligus Ibu baca. Dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib." Kemudian beliau bersabda pada kali ketiga, bagi siapa yang mau. Beliau tidak ingin memberatkan. Salat boleh, nggak salat nggak apa-apa. Maka lihat hadis berikutnya, Ibu. Sedangkan di dalam riwayat Ibnu Hibban dikatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah sholat sebelum maghrib 2 rakaat. Pernah. Berarti nggak selalu kan, Ibu? Pernah. Lalu bagaimana kasusnya ketika lihat sahabat sholat? Hadis berikutnya. Dan di dalam riwayat Muslim dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, kami pernah sholat 2 rakaat setelah matahari tenggelam. Sedangkan waktu itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat kami. Beliau tidak menyuruh kami mengerjakannya dan tidak pula melarang kami. Apa itu yang namanya sholat setelah matahari ghurub terbenam? Qobliyah maghrib. Ghurub itu gharib, matahari hilang, masuk waktu maghrib. Jadi sholat setelah itu berarti sebelum sholat maghrib. Maka Rasul lihat, ada yang sholat dibiarin. Nggak sholat, nggak apa-apa. Ini namanya mustahab, Ibu. Rasul tidak perintahkan secara tegas, Rasul juga tidak melarang, ya silahkanlah kemampuan. Berarti kira-kira begini, Ibu. Kalau yang 12 itu jangan pernah tinggalin.
Ya. Kalau yang selain 12, yang qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, nggak apa-apa. Anda kerjakan bagus, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Tapi kalau yang 12, wajib Anda jalankan. Kira-kira demikian. Wallahu a'lam. Jadi intinya sholat sunnah yang melekat pada sholat fardu Sholat itu adalah fardu itu sholat namanya rawatib. rawatib, betul. Oh, oke. Adapun kedudukannya ada yang muakkad, ada yang mustahab. Adapun sholat mutlak nggak ada kaitannya dengan sholat rawatib. Nggak ada kaitannya dengan sholat fardu. Sholat yang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja Anda mau mengerjakan. Seperti Anda di Masjidil Haram, waktu kapan saja sholat. Sholat itu namanya sholat mutlak. Wallahu a'lam. Demikian Ibu Solehah Jakarta dan Singapura yang semoga dirahmati Allah. Kajian kita sudahi, mari sama-sama kita akhiri dengan doa. Kita mohon kepada Allah, kita munajat kepada Allah. Insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wahai Allah, Rabb kami, hamba-hambamu yang fakir dan lemah ini bersimpuh di hadapanmu, memohon kepadamu, bermunajat terhadapmu. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan dan dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, saudara kami, pasangan kami, kaum muslimin, kaum muslimat, mukminin, mukminat, dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup, yang maupun yang telah Engkau wafatkan. Wabil khusus kedua orang tua kami yang telah Engkau wafatkan, ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa mereka, lapangkan kuburnya, terangi tempat masuknya, ringankan hisabnya, dan ya Allah, terimalah segala amal ibadahnya. Ya Allah, ya Rabb, berikan ganti untuk mereka, ya Allah, gantimu yang terbaik dari ganti yang ada di dunia ini, jadi tempatmu di surga nanti. Masukkan mereka ke dalam surgamu, ya Allah. Jauhkan mereka dan pelihara mereka dari azab kubur dan azab neraka jahanam. Bagi kedua orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, sayangilah mereka, ya Allah. Rahmati dan limpahkan barokah-Mu kepada mereka, ya Allah. Jadikan segala kesalahan mereka menjadi ampunan dari sisi-Mu. Jadikan kebaikan mereka, ya Allah, menjadi pahala yang berlipat ganda yang akan menambah kebaikan bagi mereka. Ya Allah, ya Rabb, di antara kami ada orang-orang yang sedang Kau uji dengan musibah. Engkau uji dengan sakit, Engkau uji dengan kesulitan, kesusahan, kesempitan. Ya Allah, gantilah musibah yang Kau timpakan kepada kami dengan kebaikan-kebaikan yang Kau ridhoi. Ya Allah, siapa di antara kami yang sedang sakit, ya Allah, Engkaulah Rabb manusia yang memberikan kesakit. Engkau pula yang akan mengangkat suatu penyakit. Ya Allah, tidak ada yang bisa menyembuhkan dari suatu penyakit kecuali kesembuhan dari-Mu, ya Allah. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit dengan kesembuhan yang sempurna yang tidak meninggalkan penyakit. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala akhlak kami yang buruk. Jauhkan kami dari amal-amal perbuatan kami yang buruk. Jauhkan kami dari segala hawa nafsu yang buruk. Dan jauhkan pula kami, ya Allah, dari segala penyakit-penyakit yang buruk. Allahumma jannibna munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, karuniakan kepada kami, ya Allah, petunjuk dari sisi-Mu. Karuniakan kepada kami, ya Allah, ketakwaan yang Kau ridhai. Dan karuniakan kepada kami, ya Allah, kecukupan di dalam kehidupan untuk menggapai ridha-Mu. Dan ya Allah, karuniakan kepada kami keselamatan di dunia sampai dengan nanti di yaumil akhir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabal qabr wa qina adzabal jahim inna adzabaha kana gharama. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Mari Ibu Solehah Jakarta dan Singapura yang semoga dirahmati Allah.